Di malam hari, boneka ini sering mengeluarkan suara-suara seperti tangisan, tawa, atau kayak jerit-jeritan dari seorang bayi. Yang mana dipercaya, semua suara itu adalah arwah-arwah dari anak-anak bayi laki-laki yang pada mati nih, yang masuk ke dalam boneka Jule. Hai everything, thank you udah ngaklik video ini dan selamat datang di Mission Things. Apa kabar dunia? Hai sahabat, buat kalian baru nonton channel ini ataupun udah nonton dari zaman Fir'aun, selamat datang. Aduh gimana nih sahabat kabarnya? Pasti istimewa. Sahabat, ini kan karena dari kemarin tuh lagu Kekei yang judulnya Keke Bukan Boneka itu viral banget, diputar terus di mana-mana dan seakan-akan emang hipnotis otak kita karena lagunya tuh terngiang-ngiang terus gitu loh. Sampai mau nggak mau kok jadi hafal ya. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau bosan pergi dan menghilang. Emang kayaknya lagu ini tuh ada magicnya deh gengs, langsung nempel di otak begitu. Keren emang kayak ini. Maka dari itu gue ini sangat terinspirasi dan tergugah oleh magic-magician yang ada di boneka Keke Bukan Boneka. Jadilah di video Misusi kali ini kita akan membahas yang horor-horor nih tentang boneka-boneka yang dipercaya dirasuki oleh setan dan dianggap sebagai boneka terkutuk. Tapi tenang, di dalam jajaran boneka-boneka kali ini itu nggak ada boneka Keke kok gengs. Kan soalnya Keke bukan boneka. Tapi kan kalau Kiki kan boneka. Iya, kalau Kiki ini emang boneka. Sahabat, kenalin namanya ini Kiki. Kalau Keke kan bukan boneka. Kalau Kiki ini ya boneka. Cuman emang kelakuannya aja kayak setan. Mau nenek. Ini lagi syuting. Jangan nenek-nenek di sini kamu. Oh, maaf ya nih gengs ya. Biasa emang anak durhaka. Suka asal aja kalau ngomong. Pokoknya nenek, nanti Kiki tampol lu. Bahasanya nggak boleh begitu ya anak manis. Kan papa udah ajarin kemarin tuh. Kiki harus jadi anak anak manis, anak TikTok. Maaf ya bu ibu, anak zaman sekarang biasa emang pada suka kurang ajar. Ya udah langsung aja kita yuk ke pembahasannya. Boneka pertama bernama Robert the Doll. Kalau dilihat-lihat sekilas nih, ini boneka ya kelihatannya kayak boneka biasa aja. Bentukannya tuh seekor monyet yang memakai kostum pelaut dengan ada seekor anjing di pangkuannya gitu. Anjingnya boneka juga ya. Jadi kalau kita sekilas tuh melihatnya, kirain itu seperti sosok anak laki-laki yang lagi pakai baju pelaut sambil megang anjing peliharaannya. Padahal ternyata itu monyet lu. Maksudnya bukan, maksudnya itu anak laki-laki. Tetapi yang membuat boneka ini tuh agak sedikit mengganggu ya kelihatannya. Jika dilihat dari dekat, di bagian wajahnya itu terdapat banyak lubang yang sampai kayak dicongkel-congkel gitu gengs. Kelihatannya ini boneka memang sudah lama dan usang banget kemakan sama waktu lah sampai akhirnya bisa bopeng-bopeng begitu tuh. Makanya gak mau wajah bopeng, pakai skincare agar wajah cerah, halus, dan mulus. Pesan segera sebelum kehabisan. Repot banget hidup lu, pakai kamera 360 aja lah, juga langsung mulus. Selain lubang-lubang yang terdapat pada mukanya, yang mana itu memang karena faktor usia ya, karena ternyata usianya itu sudah sekitar lebih dari 115 tahun. Ukuran boneka ini tuh bisa dibilang gede banget ya, buat semacam kayak ukuran monyet gitulah. Karena ukurannya ini, itu lebih mirip persis sebesar kayak badan anak-anak. Jadi kelihatannya memang itu kayak anak beneran. Saat ini, boneka Robert berada di sebuah museum Fort East Martello. Karena pada tahun 1980-an, boneka Robert ini tuh diberikan kepada pihak museum oleh seorang wanita yang bilang kalau ternyata boneka itu menerornya. Dan kalian tahu nggak, boneka ini sebenarnya seperti di film apa? Jadi ternyata Robert the Doll adalah boneka yang menginspirasi film horor dari boneka Chucky, gengs. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu ya, tapi jujur nih, gue baru tahu. Dan lumayan kaget juga karena ya penampakannya kan kalau dilihat tuh beda total ya. Kalau Chucky itu kan jelas-jelas sosoknya adalah seorang anak laki-laki, bukan monyet kayak boneka Robert. Tapi ternyata kisahnya lah yang dianggap sama dengan filmnya ini, sehingga memang ini menjadi inspirasi pembuatan film Chucky. Dimana boneka ini tuh dipercaya dimasuki oleh iblis jahat. Semua berawal dari tahun 1904 yang menurut cerita yang beredar nih, boneka tersebut dibuat oleh sebuah perusahaan bernama Steve Company milik seorang pengusaha kaya bernama Richard Steve. Perusahaan itu sendiri adalah perusahaan awal yang membuat boneka legendaris Teddy Bear pada zaman dulu guys. Jadi ini perusahaannya semacam perusahaan pelopor pembuatan boneka Teddy Bear. Namun ternyata dari pihak Steve Company-nya ini mengklaim kalau mereka nggak pernah membuat boneka Robert untuk diperjualbelikan. Karena saat itu mereka ini membuat hanya untuk hiasan semacam mannequin yang dipajang di toko mereka. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya tahu-tahu boneka Robert
Robert ini tuh dimiliki oleh orang lain dan bisa sampai neror itu juga sebenarnya masih misteri, gengs. Ya namanya juga misleading kan? Karena yaitu menurut pengakuan dari Steve Company sendiri, yang memang mereka yang buat itu boneka, tapi mereka nggak pernah jualin. Jadi di sini mungkin memang ada oknum yang akhirnya dimiliki oleh seorang anak laki-laki bernama Robert Eugene Otto. Nah, bagaimana jadinya si Otto ini bisa sampai punya boneka Robert itu? Ya balik lagi, ini masih siur ceritanya. Tetapi versi yang paling terkenal sih katanya, boneka itu diberikan oleh salah satu pembantu dari keluarganya yang bekerja di rumah keluarga Otto dan punya dendam kesumat sama ini keluarga. Lalu pembantu itu dipercaya memiliki ilmu sihir, semacam kayak ilmu hitam gitu deh, dan suka mempraktekkan voodoo-voodooan. Lah mohon maaf, ini cerita boneka Jaki apa cerita Susana sih? Bukannya beranak dalam kubur ceritanya begitu juga tuh, yang pembantunya jahat punya ilmu hitam. Ya anyway, Otto ini akhirnya pokoknya demen banget nih sama bonekanya. Dan keadaannya saat itu, ini boneka monyetnya masih bagus ya gengs, kan masih baru, belum bolong-bolong tuh mukanya. Jadi memang masih bisa dibilang ucul lah. Dan awalnya boneka ini tuh aslinya tuh telanjang alias kagak pakai baju. Dan namanya juga monyet kan ya. Jadilah ini karena Otto suka banget, dimana-mana tuh selalu kebawa mulu bonekanya. Dia dandanin deh tuh, dipakein baju pelaut, pakai topinya juga, terus diajak makan bareng, pergi bareng, tidur bareng. Pokoknya bareng-bareng terus deh mereka berdua. Yalah, boneka aja deh nemenin ya. Lah kita jomblo apa kabar? Makanya udah gue bilangin lu pakai baju cuman pangping-pangping begitu, lenje banget sih lagian. Oke, balik lagi, jangan ngantur, cuekin aja udah si Kiki. Gitu emang omongannya. Maklum waktu bayi, gadonya seblak jadi pedes banget mulutnya emang tuh. Ya pokoknya kalau dilihat sama orang tuanya nih, semuanya masih normal-normal aja. Namanya juga anak kecil, main sama boneka ya lumrah begitu kan. Namun sekitar sebulanan lah, baru deh ada hal-hal aneh yang mulai terjadi di dalam rumah keluarga Otto. Dimana nih banyak barang-barang yang tahu-tahu berpindah sendiri tempatnya. Terus vas-vas bunga pecah. Dan beberapa pelayan di sana juga bersumpah kalau mereka mendengar Otto semacam kayak ngobrol sama seseorang. Tapi pas dilihat nih, ternyata misalkan lagi di dalam kamar, itu ya ada cuman Otto sama bonekanya doang, nggak ada orang lain. Sampai pada akhirnya Otto nih mengaku kepada kedua orang tuanya kalau barang-barang yang sering hilang dan rusak itu semuanya adalah ulah dari boneka Robert. Mungkin ini semacam kayak remote TV kok suka hilang, kunci mobil juga di mana kayak tadi taruh situ, gunting kuku pas mau dipakai kok nggak ada, tapi kalau nggak dipakai tuh nongol mulu di muka. Ya begitu-begitulah, jadi kan kita bawahnya suka curiga ya. Wah, ada tuyul nih di rumah gua. Dan semakin hari, sikap Otto nih semakin jadi kayak anak yang aneh, gengs. Omongannya tadi yang di awal itu kan dianggap sama orang tuanya cuman halu-haluan anak kecil aja lah, suka berimajinasi kan yang namanya anak tuh. Tapi makin lama, Otto ini tahu-tahu suka kabur dari rumah, pergi gitu sama si bonekanya. Dan keanehan ini juga ditambahkan oleh para tetangga yang mengaku sering melihat kalau boneka ini tuh suka berpindah-pindah saat penghuni rumahnya tuh lagi nggak ada. Jadi misalkan tetangga depan rumah ini ngelihat tahu-tahu kok bonekanya itu ada di taman, tapi habis itu beberapa kemudian pindah lagi ke depan pintu, yang gitu-gitu deh. Jadi kan kayak bingung, ini ada yang mindahin atau emang jalan sendiri. Bertahun-tahun berlalu dan akhirnya Otto ini beranjak dewasa. Dia ini nggak tinggal di rumah itu lagi karena memang kuliah di luar kota. Setelah akhirnya dia lulus, dia ceritanya pulang lagi nih ke rumah tersebut. Ternyata boneka Robert masih ada di sana, di mana boneka itu diletakkan di kamar yang berada di lantai atas, dan boneka itu didudukan di sebuah kursi yang menghadap ke jendela, di mana orang-orang nih dari luar nih dari bawah bisa melihat si boneka itu di atas jendela. Dan selama boneka itu ditinggalkan sama Otto, banyak sekali orang yang bersumpah melihat boneka tersebut tuh jalan sendiri lewat jendela. Sampai-sampai nih orang biasanya itu pada ogah buat lewat di depan rumah keluarga Otto. Semacam kayak parno gitu kalau tahu-tahu ngelihat si boneka Robert di jendela. Namun Otto sendiri ini akhirnya meninggal pada tahun 1974 dan akhirnya ada seorang wanita bernama Myrtle Ruther yang membeli rumah keluarga Otto itu beserta semua isinya. Jadi istilahnya full furnished lah. Nah tetapi wanita itu tuh seperti merasa diteror di dalam rumah oleh boneka Robert. Jadi dirinya ini terus merasa dihantui dan kayak diawasin. Akhirnya yaitu dirinya memberikan boneka Robert ini ke Museum Forest Martello. Dan sampai sekarang boneka ini diletakkan di sebuah kotak kaca yang menurut para pengunjung di sana yang pernah melihat boneka ini secara langsung, banyak yang mengatakan kalau mereka seperti diawasi gerak-geriknya oleh boneka ini. Selain boneka Robert juga ada nih namanya boneka Mandy yang usianya juga sama-sama tua, yaitu udah lebih dari 100 tahun, gengs. Maksudnya kayak muka lu tuh tua. Sabar. Pokoknya boneka ini berada di Quesnel Museum, British Columbia yang diberikan pada tahun 1991. Dimana di tahun 1991 itu aja diperkirakan usia boneka tersebut tuh udah mencapai 90 tahunan. Jadi kalau ditotal-total sampai sekarang udah berapa ratus tahun tuh aja, gile. Dan saat diterima oleh pihak museum, pakaian boneka ini tuh udah sangat usang, udah kotor banget. Ditambah lagi, badan dan kepalanya tuh udah rusak, banyak yang bagian retak-retaknya gitu deh. Mandy ini sesungguhnya adalah boneka porselen yang diproduksi di Inggris sekitar tahun 1910-an. Nah, orang yang memberikan boneka Mandy ini kepada pihak museum
bernama Miranda karena dirinya nih mengeluh sering mendengar suara bayi yang menangis pada tengah malam. Yang dia percaya suara itu berasal dari si boneka Mandy. Dan saat boneka itu ditempatkan di dalam museum, kisah mengerikan pun terjadi. Beberapa staf museum ini mengklaim kalau barang-barang mereka ini tahu hilang atau berpindah tempat secara misterius. Boneka ini juga sering disebut menatap kepada para pengunjung, dan yang lebih horornya lagi, dia ini juga sering nih, misalkan kalau ada pengunjung yang mau ngefoto dia, matanya tuh bakalan mengikuti kemana arah kamera diarahkan. Agak narsis juga ya. Next, kalau ngomongin boneka setan, pastinya satu ini tuh harus masuk dong. Apalagi kalau bukan boneka Annabelle. Ya, kita semua tahu lah, kalau boneka Annabelle adalah salah satu boneka yang paling seram dan paling populer di dunia. Karena boneka ini tuh emang famous banget sewaktu dia difilmkan dalam kasus Ed dan Lorraine Warren, pasangan paranormal investigator yang dikenal menginvestigasi kasus-kasus horor. Pokoknya nanti Kiki mau famous juga kayak Annabelle. Tuh geng, si Kiki katanya mau famous juga kayak Annabelle. Ikut Indonesian Idol aja sana, biar cepet famous. Oh gak mau, Kiki maunya ikut Dangdut Academy aja. Suara Kiki kan merdu kayak Nicki Minaj Indonesia tuh. Siapa Nicki Minaj Indonesia? Evi Samba. Maaf ya geng kalau rooming ya, udah cuekin aja nih si Kiki nih. Udah duduk aja dikit, capek di pangku. Sini aja duduk ya. Berdiri dah lu. Nah, tuh dia berdiri. Menurut kisahnya, pada sekitar tahun 1970-an, seorang ibu bernama Donna menghadiahi putrinya yang berulang tahun dengan boneka tersebut. Dari situlah kisah-kisah horor ini dimulai. Annabelle diklaim telah mengganggu banyak orang. Tapi padahal wujud aslinya itu nggak serem loh, gengs. Nggak kayak di filmnya. Ya sama kayak boneka Chucky tadi lah. Film Annabelle ini tuh juga dikemas. Penggambaran bonekanya tuh jadi serem. Yang kalau kita nonton kita juga bingung ya. Lah apa iya ada orang yang mau nyimpen boneka bentukannya kayak begitu? Karena buktinya di dunia nyata kan. Wujud bonekanya tuh nggak serem. Maksudnya lebih masuk akal. Kalau ada orang ini ngiranya itu ya emang boneka biasa, makanya ya dia mau nyimpen aja tuh bonekanya. Nah, cerita menyeramkan ini terjadi dan dialami oleh dua orang mahasiswi yang tinggal satu apartemen sama si Donna ini. Mereka melihat kalau boneka Annabelle berubah posisi dan berjalan di apartemen. Lalu mereka juga menemukan kertas-kertas yang bertuliskan "Help me". Padahal saat itu kondisinya lagi nggak banyak orang, lagi kosong apartemennya. Cerita tentang boneka Annabelle ini juga sampai diinvestigasi oleh pihak gereja karena menurut rumor yang beredar, boneka tersebut dirasuki oleh seorang hantu anak perempuan yang dibunuh dan dikubur di bawah apartemen itu. Lanjut, ada boneka juga nih yang bernama Juliet. Bukan Juliet ya, tapi lebih kayak ngomong Juliet. Tapi boneka ini nggak demen gibah kok, gengs. Nggak Juliet gitu mulutnya. Melainkan boneka ini dikenal sebagai boneka terkutuk yang tinggal selama beberapa generasi di dalam suatu rumah. Harusnya tuh boneka di sini juga ya, biar sama-sama bisa julid bawain update. Jangan nanti nambah dosa. Udah cukup sama lu aja udah. Banyak banget nih dosa gua ngadepin lu, Kiki. Menurut legenda nih, boneka ini mengutuk semua perempuan yang ada di dalam rumah dari keluarga pemilik si boneka itu. Jadi nih, setiap wanita dalam keluarga itu akan kehilangan anak laki-laki gak lama setelah mereka dilahirkan. Jadi misalnya, pokoknya kalau mereka nih ngelahirin bayi laki-laki, ujung-ujungnya mereka akan meninggal secara misterius. Jadi di dalam rumah itu, keluarganya keturunannya cewek semua. Hah? Berarti itu jadi satu rumah isinya betina semua? Lah iya kan yang pada cowok-cowoknya dimati tuh, dikutuk-kutukin semua. Ya udah sono lu kesana aja Gi, kan lu jomblo dari Oro. Kalau kesana pasti laku tuh, diserbu sama betina satu rumah. Terus kalian pasti pada mikir nih, ya buang aja lah bonekanya. Kayak Kiki aja tuh udah dibuang tuh. Bacot abisnya susah amat dah. Gak segampang itu, geng. Karena memang boneka ini tuh semacam warisan dari generasi ke generasi. Di keluarga ini, pemilik terakhirnya tuh bernama Anna, yang merupakan generasi keempat. Dan selama itu pun, para wanita di keluarga Anna ini telah dikutuk untuk menjaga tradisi kejam ini. Menurut ceritanya, boneka Juliet ini tuh dulunya diberikan kepada nenek buyutnya si Anna waktu nenek buyutnya itu lagi hamil sama seorang temennya. Jadi dia dikasih sama temennya gitu. Dan saat itu, ternyata nenek buyutnya ini melahirkan anak laki-laki. Namun, bayi laki-laki itu tuh meninggal setelah 3 hari dilahirkan. Dan kutukan itu terus-menerus terjadi di dalam keluarganya. Di malam hari, boneka ini sering mengeluarkan suara-suara seperti tangisan, tawa, atau kayak jerit-jeritan dari seorang bayi. Yang mana dipercaya, semua suara itu adalah arwah-arwah dari anak-anak bayi laki-laki yang pada mati nih, yang masuk ke dalam boneka Juliet. Next, kalau di Indonesia, itu kan ada jenglot ya. Nah, kalau di Jepang nih, ada juga yang mirip-mirip kayak begitu. Namanya boneka Okiku, yang terkenal banget juga. Tapi kalau jenglot itu kan fix setan ya, bukan boneka ya. Nah, tapi kalau boneka Okiku ini, anehnya juga sama, gengs. Yaitu rambutnya ini terus memanjang seperti rambut manusia. Rambut Kiki juga udah panjang nih, mau kerimbat nanti di Joni Andrea. Ya nanti kalau udah nggak PSBB ya, Ki.
Nah, ada berbagai legenda mengenai asal-usul dari boneka Okiku. Tetapi yang paling populer adalah boneka ini tuh dibeli oleh seseorang bernama Eikichi Suzuki yang saat itu berumur 17 tahun dari Hokkaido. Eikichi membeli boneka tersebut untuk diberikan kepada adik perempuannya berulang tahun bernama Kikuko. Dan bener aja, adiknya si Kikuko ini tuh seneng banget sama boneka itu. Sampai kemana-mana pasti dibawa terus deh. Tetapi suatu hari, Kikuko ini tuh jatuh sakit dan akhirnya meninggal, gengs. Sementara boneka tersebut akhirnya ditempatkan di sebuah kuil dengan tujuan kayak meletakkan boneka atau benda terakhir kesayangan almarhum di situ untuk kenang-kenangan lah buat nemenin si Kikuko ini. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka kembali ke kuil itu lagi nih, berdoa. Ya semacam ziarah lah. Mereka nih mau mendoakan Kikuko di alam sana. Tapi pas lihat lagi kok tahu-tahu rambut boneka itu terlalu panjang, padahal aslinya rambut bonekanya itu pendek, gengs. Kaget dong mereka kok bisa begitu. Dari sinilah dipercaya kalau ada roh Kikuko yang masuk dan terdapat di dalam boneka itu. Pada tahun 1983, keluarga mereka nih akhirnya pindah dari kota tersebut, tetapi mereka memang tidak membawa boneka itu. Akhirnya mereka titipkan boneka tersebut kepada seorang biarawan di kuil Maneji dan menceritakan rahasia besar yang terdapat dalam boneka tersebut. Hingga saat ini boneka Okiku itu masih ada di kuil itu, gengs. Dan rambutnya terus-terusan memanjang. Tetapi ada saat-saat di mana nih para biarawan melakukan sebuah ritual untuk memotong rambutnya. Katanya sih pernah ada juga yang melakukan penelitian dengan boneka tersebut dan menemukan fakta bahwa ternyata entah gimana caranya memang itu adalah rambut manusia, gengs. Dan kalau diperhatikan lagi nih, ternyata boneka Okiku ini juga mempunyai gigi yang terus tumbuh seperti gigi manusia. Tapi memang nggak tahu ini tuh gigi Nagita Slavina atau Elisu Gigi. So itu tadi beberapa boneka dipercaya dirasuki oleh setan yang ia percaya nggak percaya. Kalau gue mah dari dulu zaman lihat boneka Susan aja udah kayak negatif thinking gitu, udah takut. Lah, gue lu kata apa? Kan gue juga bisa ngomong nih Kiki nih. Nah kalau lu mah kena editan, jadi nggak usah deh nyodor-nyodorin boneka gue. Karena Aku bukan boneka. tapi kalau Kiki emang boneka. Ya udah, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe buat yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini, juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadadivan. Sampai jumpa di kasus messaging selanjutnya. Dadah. Dadah.